Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Ya, malam ini kita akan berbicara tentang pengalaman pribadi saya dalam beberapa pendakian. Namun, saat ini saya akan mulai cerita tentang kisah misteri yang saya rasakan dalam pendakian saya sebelumnya. Sebelumnya saya mendaki gunung di Sumatera Barat, ya. Dan berikut beberapa hal-hal yang saya pribadi dan juga teman-teman saya rasakan di perjalanan. Silakan dinikmati. Semoga dapat merasakan apa yang saya rasakan. Sebelum kita mulai bercerita, silakan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Baik teman-teman, pendakian ini sebelumnya saya lakukan bersama teman-teman rombongan pendakian saya sebelumnya, kira-kira Juni 2019. Waktu itu kami mendaki sekitar 4 orang. Sebut saja nama mereka Zaki, Adi, Gozi. Sebelumnya kami melakukan pendakian ini ke Gunung Tandike di Sumatera Barat. Dan jujur pada saat itu adalah pendakian pertama kami. Dan jujur kami berempat itu tidak tahu sama sekali dengan jalur, trek, kondisi lapangan di sana. Saya sendiri sejak awal perencanaan keberangkatan kami sudah merasa tidak enak, tidak nyaman, bahwa ini akan aman-aman saja untuk pendakian pertama bagi kami. Jauh hari sebelum pendakian saya sudah merasa ini tidak nyaman. Sehingga saya selalu bilang ke teman-teman saya, pendakian ini serasa bahaya karena ini menguji sekali. Saat itu kami melakukan pendakian pada hari Kamis. Kami kumpul di rumah saya pada pagi hari sekitar jam 10. Dari rumah saya ke pos pendakian itu ya cukup jauh, dikarenakan kami yang tidak tahu dengan lokasi, bahkan posnya gunung ini sendiri kami tidak tahu. Kami sempat nyasar juga saat mencari pos ini. Kami keliling-keliling tapi tidak menemukan pos. Kami sudah bertanya tapi malah nyasar ke pos gunung yang lain waktu itu. Lalu 2 jam di perjalanan mencari pos, akhirnya kami sampai di pos pendakian gunung. Lalu kami istirahat sejenak, bersiap-siap melakukan pendakian, melakukan registrasi dan segala macamnya. Lalu jam 12:30 kami mulai pendakian ke gunung ini. Di saat memulai pendakian saya sudah mulai merasa rasa-rasa bagaimana, rasa tidak nyaman, rasa mistis yang saya rasakan sangat kental saat itu juga. Namun teman-teman saya yang tidak peka terhadap ini, mereka merasa biasa-biasa saja, dan saya pun juga merasa tidaklah baik untuk menceritakan kepada mereka apa yang saya rasakan. Saya berkata pada diri sendiri untuk tetap diam, untuk tidak bercerita kepada mereka. Kira-kira setengah jam perjalanan, sampailah kami di sebuah sungai di lereng Gunung Tandike. Kami istirahat sejenak di sana, melakukan salat zuhur di sana, di bebatuan sungai. Teman-teman merasa
Biasa saja saat itu. Saya yang merasa peka akan hal-hal seperti ini saat sholat zuhur waktu itu di atas batu yang cukup datar waktu itu. Jujur, waktu itu bisa dikatakan saya tidak khusyuk sholat waktu itu. Karena apa? Ini masih awal pendakian, tapi saya sudah merasa tidak nyaman akan hal itu. Bagaimana tidak? Saat itu, saat sholat zuhur di sana, dekat di belakang saya terdengar sebuah keramaian yang tidaklah mungkin terjadi di area sana. Seakan keramaian itu mentertawakan kami yang sedang beribadah di sana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak mau bercerita kepada teman-teman saya. Saya sholat, lalu istirahat sebentar, siap-siap untuk melanjutkan perjalanan pendakian. Setelah beberapa saat bersiap-siap, kami melanjutkan perjalanan di awal trek setelah sungai tersebut. Saya memilih untuk berjalan di barisan ketiga. Saya tidak mau berjalan di depan karena sejak awal pendakian saya sudah merasa tidak nyaman akan keadaan yang sangat kental, dingin, bercampur hangat yang tidaklah wajar waktu itu. Saya memilih berjalan di baris ketiga. Saat berjalan saya merasa seperti ada yang mengikuti kami. Jujur, di belakang saya Zaki mengiringi saya. Di belakang Zaki, wallahu alam, ada yang ikut di belakang kami dari sungai tersebut. Di belakang Zaki ada yang mengikuti perjalanan kami. Saya memilih untuk diam tanpa berbicara hal-hal apapun sehingga yang berkemungkinan dapat merusak hal-hal bahagia kami untuk melaksanakan rutinitas pendakian kami. Saya memilih diam dan tidak berkata kepada teman-teman bahwasanya kita diikuti sosok hitam di belakang yang pelan tapi pasti ikut mengiringi pendakian kita. Tidak jauh dari sungai tersebut, masih di dalam trek pendakian, saya berserta Zaki dan Adi tidak sengaja dekat di samping jalur pendakian kami terdengar suara auman sesosok yang biasa kita sebut di sini inyek. Orang-orang berkata, jika kita mendengar hal-hal seperti ini, jika mereka dekat, suaranya dekat, berarti mereka jauh dari kita. Jika suaranya jauh, itu berarti mereka dekat dengan kita. Dan saat itu, suara itu jauh. Ya, siapa yang tahu? Mungkin mereka dekat dengan kami saat itu. Dari awal menahan diri untuk bercerita kepada teman-teman, spontanitas berkata, "Kalian dengar tidak?" Zaki dan Adi langsung menjawab, "Ya, kami mendengarnya juga." Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, kami berempat tetap melanjutkan perjalanan karena gigih untuk segera sampai di puncak gunung ini. Kami tidak berpikiran aneh-aneh saat itu juga. Kami melanjutkan perjalanan. Namun saat itu suasana yang saya rasakan semakin berat, panas, juga diiringi hawa dingin di belakang pundak saya. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sekitar waktu asar di trek pendakian kami bertemu dua orang bapak-bapak yang sepertinya baru saja selesai membersihkan jalur pendakian gunung ini. Kami bertemu di tengah jalan. Mereka menyapa kami, saling bersalaman. Tapi anehnya apa, teman-teman? Salah satu dari bapak bertanya, "Kalian
naik gunung ini berapa orang. Jujur pada saat itu kondisi masihlah terang. Jika dikatakan tidak bisa melihat jumlah kami, itu tidaklah logis, tidaklah masuk dalam akal pikiran, karena mereka pasti bisa melihat kami berempat waktu itu. Tapi si bapak masih bertanya, kalian berapa orang? Dari sana saya mengikatkan, saya berpikiran, wah, yang tadi mengikuti kami masih mengiringi kami di belakang kita. Lalu kami bercerita ke si bapak bahwa kami naik berempat saja. Bapak itu terdiam sejenak. Lalu bapak itu berpesan kepada kami, kalian sebaiknya istirahat dan bikin tenda dulu di shelter 3 nanti. Tidak baik untuk jalan malam. Sepertinya sebentar lagi sudah mulai akan gelap. Tidak baik berjalan ke atas. Kalian juga bercerita tadi bahwasanya kalian pertama kali naik gunung ini. Tidak enak, tidak baik untuk jalan malam di gunung ini. Kami mengiyakan saja saat itu. Kami lanjut saja. Kami lanjut. Kami jalan di trek itu dalam keadaan gerimis tipis. Ya, gerimis teman-teman. Itu sangat mencekam waktu itu juga. Jam perjalanan saat itu kira-kira sudah jam 6 sore sebelum maghrib. Sampailah kami di shelter 3. 2 orang teman saya, Zaki, Gozi, pergi ke sumber air di shelter 3 untuk mengambil air untuk minum serta untuk wudhu. Pada saat itu kami istirahat, makan, sholat maghrib di sana. Setelah selesai makan dan sholat maghrib di sana, kami berunding, kita mau lanjut ke atas malam ini juga atau bersedia untuk membangun tenda di sini di shelter 3. Saya sendiri pribadi sudah merasa tidak nyaman dari bawah, sehingga saya memutuskan dan mengajak teman-teman untuk mendirikan tenda di shelter 3. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ini pagi. Itu lebih baik dibanding kita berjalan malam. Jujur kita tidak tahu perjalanan bagaimana di atas sana nantinya. Namun 3 teman saya ini tetap kekeh dan gigih untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Sehingga saya yang sendiri kehabisan kata-kata. Pada akhirnya kami melanjutkan perjalanan pada saat itu juga. Jalur setelah shelter 3 itu menurun ke sumber mata air. Saat itu mulai makin mencekam. Karena apa? Jauh di depan sana, di dekat sumber mata air, di pepohonan, saya pribadi melihat sesosok yang biasa teman-teman sebut kuntilanak sedang duduk manis di pepohonan. Dan luar biasanya dan tidak nyamannya kami berjalan di bawah pohon tersebut. Alangkah mengerikannya sosok tersebut memperhatikan kami sampai kami meninggalkan dia. Di jalur setelahnya, saya yang sejak awal sudah merasa tidak enak memilih jalan di belakang lagi. Karena kan jalur trek yang saat itu cukup terjal dan banyak rerumputan di jalannya. Teman saya berusaha untuk membuka jalan dengan pisau, membersihkan jalan untuk teman-temannya yang di belakang agar aman untuk naik di sana. Lalu setelah pendakian yang terjal itu, ada sebuah dataran yang dimana bisa untuk berdiri di sana. Namun saya menggunakan senter helm, senter kepala. Saya tidak sengaja menyenter bagian di depan saya, tepat di samping
depan saya berdiri berhenti sesosok wanita berpakaian merah yang biasa kita sebut kuntilanak merah, berbaju merah, berdiri di samping saya. Saya jujur waktu itu terkejut, langsung mendorong teman saya untuk langsung melanjutkan perjalanan karena saya takut jika kita berhenti di sana cukup lama, bisa-bisa salah satu dari kita kerasukan makhluk tersebut. Tanpa banyak tanya, mereka mengiyakan perkataan saya lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan yang sangat gelap waktu itu, di sisi kanan kami adalah jurang. Tak lama, sayup-sayup di kejauhan terdengar suara tepukan tangan. 4 kali tepukan tangan. Spontanitas kami berempat terhenti sejenak. Sebelumnya di pos pendakian sudah dikatakan bahwasanya tidak ada pendaki di gunung ini. Cuma kami berempat yang ada di atas. Spontanitas setelah kami mendengar itu, Gozi teman saya tidak sengaja membalas tepuk tangan tersebut. Tak lama setelah itu, tepuk tangan tersebut dibalas lagi dengan jumlah yang sama, 4 kali. Spontanitas, saya dan Zaki menghentikan Gozi untuk melakukan hal tersebut lagi, membalas tepuk tangan itu. Itu hal yang sangat tidak lazim. Karena apa? Tidaklah ada pendaki lain di gunung ini. Lantas mengapa ada tepuk tangan layaknya manusia menyambut kami? Bahkan itu juga di sisi kanan kami yang jurang saat itu. Kami berempat semakin merasa tidak nyaman. Kami tetap gigih melanjutkan perjalanan pada saat itu. Sampailah kami di sebuah tempat yang dinamakan Batu Surya. Kami berhenti sejenak di tempat ini karena apa? Jalur setelah Batu Surya itu cukup membingungkan karena ada 3 cabang di sana. Di 3 persimpangan tersebut, kami memilih untuk lurus ke depan. Mulailah kami menyasar di gunung ini. Estimasi waktu dari Batu Surya sampai ke puncak yang seharusnya sampainya sekitar 20 menit dipaksa untuk membuka jalan terlebih dahulu sebelum maju, sehingga kami terpaksa berjalan santai waktu itu. Naik, lalu turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Semakin lama jalan serasa semakin sempit waktu itu. Trek-trek yang sebelumnya cukup luas, semakin lama semakin sempit. Lalu setelah itu kami berhenti sejenak, menenangkan pikiran, menghilangkan rasa panik. Saya berkata kepada teman-teman, sebaiknya kita berhenti dulu di sini, kita bangun tenda dulu di sini. Namun teman-teman saya sudah sangat panik waktu itu. Mereka berkata, alangkah baiknya kita kembali ke Batu Surya. Kita ambil jalan yang sebelumnya, lalu kita kembali ke Batu Surya dan memikirkan jalur mana yang benar. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan, fisik yang sudah sangat merasa lelah waktu itu juga, semuanya sepakat untuk mendirikan tenda. Apa yang harus kita lakukan? Kita nyasar di gunung ini. Apakah kita akan kembali ke rumah besok atau tidak? Dengan hal itu, kita semua berpikiran positif saja. Semoga besok kita menemukan jalur yang benar sehingga kita bisa pulang
dengan selamat sampai ke rumah masing-masing. Sangat ramai rasanya. Banyak beragam sosok memperhatikan kami di sekitar tenda. Saya memaksa diri untuk tidur saat itu juga. Saya langsung tidur waktu itu. Namun salah satu teman saya tidak bisa tidur saat itu. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam waktu itu, tidak sengaja dia yang masih tersadar, jujur dia masih tersadar di area tenda kami. Seakan ada orang yang berjalan di luar tenda. Dia memain-mainkan tangan di tenda kami, seperti mencakar tenda-tenda kami. Jujur, teman saya merasa itu sangat mencekam pada saat itu, teman-teman. Dia merasa itu sangat aneh. Sangat aneh. Paginya, selamatkan kami berharap dan berdoa semoga kami segera menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Saat itu juga, kami memilih untuk tidak memilih jalur sebelumnya yang kami lalui pada malam hari. Kami melihat jalur yang kami lalui semalam itu sangatlah tidak lazim dilalui. Kami layaknya semalam itu memaksakan diri untuk melalui jalur itu. Lalu kami memilih untuk berbelok arah, memilih jalur yang lain, seakan berharap semoga kami menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Saat itu kami memilih untuk menuruni sebuah jurang. Saya melihat seekor burung, dan burungnya berwarna tidak lazim, berwarna-warni. Burung itu terlihat dari kejauhan, seakan menunjukkan arah dan melarang kami untuk menuju ke arah burung tersebut. Burung itu membelokkan kepalanya ke arah jalur pendakian kami. Lalu spontanitas saya berkata kepada teman-teman saya, lebih baik kita memilih jalur ini, kita berbelok ke sini. Lalu teman-teman saya yang sudah pasrah akan keadaan memilih untuk mengikuti aba-aba saya. Kami memilih jalur tersebut, berjalan naik dan turun bukit. Saat itu kami berharap menemukan jalur pendakian. Tak lama setelah itu, sekitar beberapa jam perjalanan kami yang tanpa arah ke depan sana, kami menemukan jalur pendakian. Saya yang saat itu merasa sudah tidak nyaman, sudah tidak kuat lagi menemukan jalur pendakian lagi. Tiba-tiba saya bersemangat lagi. Saya seketika bersyukur kepada Allah bahwa kami tidak mengira bisa bertemu jalur ini lagi. Lalu segera menuruni gunung tersebut karena tidak mau turun gunung ini kemalaman juga. Sampailah kami di pos pendakian. Kami istirahat di pos pendakian. Saya bersyukur bisa sampai di pos pendakian dengan selamat. Kami istirahat, makan di rumah saya. Pada saat itu sudah sore. Kami istirahat sejenak, minum kopi di rumah. Saya memberanikan diri untuk bercerita kepada teman-teman saya akan apa yang saya rasakan selama di gunung. Lalu saat itu juga, saat saya bercerita, seakan tidak ingin saya ceritakan sosok-sosok yang saya lihat di gunung tersebut datang hadir ke depan saya. Saya jatuh demam pada saat itu juga. Saya tidak sempat bercerita sampai tuntas kepada teman-teman saya. Waktu itu saya langsung tertidur, saya langsung demam pada saat itu juga. Bahkan teman-teman saya pulang itu dilepas oleh orang tua saya. Saya tidak merasa kuat lagi waktu itu. Sekian cerita yang saya rasakan.
Dan silakan tunggu cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.